Jika Putin adalah orang jahat seperti yang kamu katakan, dia pasti sudah mengambil alih Georgia. Kamu tidak mengira Putin itu jahat? Dia bergerak secara diam-diam. Dia sangat menahan diri, bukan? Dia sangat menahan diri dan pasukannya telah menculik 20,000 anak-anak. Apa yang saya katakan, mereka keluar dari wilayah timur, di mana sebagian besar dari 20,000 anak-anak itu adalah anak-anak yang berbahasa Rusia. Dan itu mereka boleh saja diculik. Seorang pendukung Putin baru-baru ini mengemas barang-barangnya dan pindah ke Rusia untuk melarikan diri dari segala hal yang salah di Barat. Dia menginginkan nilai-nilai tradisional, dia ingin bebas dari budaya woke. Nah, tebak apa yang terjadi? Dia mendapatkan persis seperti yang dia minta dan dia langsung menyesalinya. Dia tiba dan mendapati bahwa di Rusia inflasi tidak terkendali, rasisme dilegalkan, dan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengawasi setiap gerak-geriknya. Tapi dia tidak sendirian, dan ternyata dia adalah salah satu yang beruntung. Sayangnya, ada industri maklar yang meraup jutaan dolar dengan menjual kebohongan ini ke orang barat yang mudah tertipu. Ini pada dasarnya adalah skema Ponzi geopolitik. Sementara orang asing mengeluh soal sewa di Moskow, orang Rusia asli malah mati kedinginan karena kota mereka benar-benar runtuh. Jadi, mari kita lihat realita surga konservatif Putin. Inilah orang yang dimaksud, YouTuber asal Inggris yang baru pindah ke Rusia dan kini secara terbuka menyatakan Rusia bukan surga konservatif seperti klaim Putin. Dan seolah itu belum cukup buruk, harga sewa juga semakin gila dan dia selalu diawasi oleh FSB. YouTuber tersebut mengatakan bahwa persepsi bahwa Rusia adalah benteng terakhir nilai moral dan agama di Eropa itu tidaklah akurat. Dia juga menyatakan beberapa wilayah Inggris dan Amerika justru memegang nilai tradisional lebih kuat. Inilah pengalaman YouTuber tersebut dengan kata-katanya sendiri, silakan simak. Dari segi harga, Rusia semakin mahal. Saya akan merekomendasikan jika Anda akan pindah ke sini, sebaiknya coba bekerja secara remote atau punya cukup banyak tabungan. Namun jika Anda tidak ingin bekerja di sini, gajinya kurang baik. Jadi singkatnya uang bisa menjadi masalah di sini. Kalian dengar apa yang dia katakan? Rasisme mungkin ilegal di negara lain, tapi di Rusia itu dilegalkan dan kamu harus menerimanya. Dan sayangnya, Ben di sini bukanlah orang asing pertama yang belajar pelajaran itu. Awal tahun ini, kami membahas kisah wanita Amerika yang pindah ke Rusia untuk menghindari rasisme di Amerika Serikat. Sayangnya, dia diserang brutal oleh tetangganya yang rasis hanya karena kulit hitam. Saya tegaskan lagi, ini bukan hanya laporan berita, tapi langsung dari pengakuannya. Silakan dengarkan. No, dalam video menyedihkan, Francine mengaku dia dan bayinya diserang brutal oleh tetangga rasis di Moskow. Dia merinci dugaan penyerangan itu di Instagram. Sekarang serangan di tanah kelahirannya terasa lebih menyakitkan. Villa sebelumnya membahas kepindahannya dalam film dokumenter 2020 kembali ke Uni Soviet di saluran pemerintah Rusia, Russia Today. Berikut penjelasannya. Kutipan, kenapa saya pindah ke Rusia? Saya ingin meninggalkan negara tempat saya didiskriminasi. Setahun tinggal di Moskow, dia bilang ke Russia Today. Kutipan, saya merasa bebas di Rusia karena kapanpun saya keluar, saya merasa aman. 5 tahun kemudian, itu hanya fantasi. Usai dugaan penyerangan, Willa mengunggah video di Instagram dengan darah di wajahnya dan berbicara. Sepasang suami istri di apartemen memukulinya dengan tangan kosong saat bersama anaknya yang berusia 2 tahun dan meneriakkan hinaan rasial dalam bahasa Rusia. Dalam rekaman di rumah sakit, Willa tampak menangis sedih usai dugaan penyerangan ini. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengajukan pengaduan ke polisi, tetapi mengklaim mereka tidak membantu atau merespons. Jadi pertanyaannya muncul, mengapa para orang asing ini terus pindah ke Rusia? Yah, itu karena ada banyak orang yang sangat termotivasi untuk memastikan orang barat yang mudah tertipu terus pindah ke Rusia. Tentu saja ini bermula dari atas dengan Putin. Putin punya insentif besar untuk terus mendorong narasi bahwa Rusia adalah pembela terakhir nilai-nilai barat. Dengan cara itu, orang Eropa dan Amerika pindah ke sana, dan dengan begitu dia bisa berkata, lihat, semua orang ini memilih dengan tindakan mereka. Inilah alasan mengapa tahun lalu Putin meluncurkan program visa nilai bersama, yang juga dikenal sebagai
program visa anti-woke. Sekarang Kremlin sering membanggakan hal ini, dan menurut Kremlin, sekitar 150 orang Amerika telah memanfaatkan program ini. Saya tidak tahu bagaimana Amerika Serikat bertahan jika banyak orang terus pindah ke Rusia. Namun, bukan hanya Putin yang mendapat insentif di sini. Ada orang-orang atau mungkin bisnis yang didirikan di dalam Rusia yang didanai oleh Kremlin. Dan juga mendapat banyak keuntungan dari memungut biaya yang sangat tinggi kepada semua orang yang ingin pindah ke Rusia. Misalnya, saya yakin beberapa dari kalian tahu tentang keluarga Huffman yang pindah ke Rusia dari Texas, dan saya rasa ini terjadi tahun lalu. Sebelum pindah, mereka menjual rumah di Texas dan mendapat sekitar $100.000 setelah dipotong hipotek. Nah, sebagian besar uang itu diberikan kepada agen yang membantu mereka pindah, dan sisa uangnya sebenarnya ditipu oleh anak pemilik rumah mereka yang ingin memulai bisnis impor-ekspor dengan menggunakan $50.000 mereka. Tapi begitu dia mendapatkan uangnya, dia langsung menghilang. Rusia juga melakukan hal yang sama di negara-negara lain. Beberapa orang pindah dari Inggris dan membantu lebih banyak warga Inggris pindah ke Rusia. Ini menjadi seluruh bisnis mereka setelah mereka pindah ke Rusia. Ini terdengar seperti skema Ponzi, di mana orang-orang didorong mengajak lebih banyak orang melakukan hal yang sama. Tapi setiap kali orang-orang ini tampil di podcast atau kemanapun untuk mempromosikan layanan mereka, mereka tidak bisa menghindar dari satu fakta sederhana. Di Rusia, Anda tak bisa mengkritik Putin. Berikut wawancara dengan salah satu pemilik bisnis ini. Coba dengarkan saja. Seberapa habis patriotisme Anda tinggal di Rusia atau di Moskow? Jika Anda tidak terlalu menyetujui pemerintah Rusia, dan Anda secara konsisten berbicara menentang mereka, Ya, Anda bisa mengutarakan pendapat Anda di sini. Maksud saya, Anda tidak perlu memberitahu itu kepada Alexei Navalny. apa yang terjadi padanya? Anda tidak bisa. Dia sudah mati, dibunuh. Rusia, Putin. Tapi kita tidak sedang membicarakan, Anda tahu, terlibat dalam politik Rusia. Kita di sini sedang membicarakan. Anda baru saja mengatakan aman tinggal di Rusia, padahal tidak, bukan? Jika Anda berbicara menentang rezim Putin, saya bisa berbicara menentang pemerintah Stalma setiap hari dalam seminggu. Itu saya tidak akan dipenjara. Tapi jika saya pergi ke Putin, dia keliling sama. Jika saya pergi ke Rusianya Putin dan mulai mengkritik, saya bisa berakhir pada dasarnya di gulag zaman modern. Jadi itu tidak terlalu aman, bukan? Lihat, orang-orang di sini membicarakan hal baik dan buruk, tahu kan? Maksud saya membicarakan hal-hal baik dan buruk di saluran YouTube saya, dan saya belum pernah dipenjara. Apakah itu karena kamu sedang mendanai sekarang? Sementara itu, orang asing terus mencoba meyakinkan semua orang bahwa Rusia adalah negara yang hebat untuk ditinggali. Orang-orang Rusia sebenarnya sedang menderita. Rusia memiliki salah satu tingkat human immunodeficiency virus tertinggi di Eropa. Krisis demografi yang sedang dihadapi Rusia saat ini adalah yang terburuk dalam 200 tahun terakhir. Ingat, selama periode ini, Rusia mengalami Perang Dunia II Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Meski begitu, saat ini Rusia mengalami tingkat kesuburan terendah dalam sejarah. Tingkat korupsi di Eropa sangat tinggi dan belum pernah terdengar sebelumnya. Putin memenjarakan lebih banyak tahanan politik karena menentang perangnya, bahkan melebihi Stalin. Sebenarnya, saya salah bicara. Tahanan politik di Rusia kini tertinggi sejak era Stalin, bahkan melebihi sebagian besar masa Uni Soviet. Dan di atas semua itu, terakhir, penindasan terhadap internet adalah sesuatu yang tidak pernah Anda lihat di negara modern. Ini sejauh ini yang terburuk di Eropa. Faktanya, Putin sekarang mematikan internet selama berminggu-minggu di beberapa kota terbesar di Rusia. Dan orang-orang Rusia mulai lelah dengan hal ini. Kita bisa melihat kerusuhan mulai memuncak. Coba dengarkan. Teriakan dari dalam jiwa. Ini sudah merubah teriakan dari dalam jiwa. Matikan YouTube, matikan Instagram, matikan WhatsApp, buat internet paling jelek di dunia di negara paling keren. Kita bukan Korea Utara, kita ini Rusia. Tidak perlu mematikan semuanya, ke neraka saja. Seolah-olah ini belum cukup buruk. Infrastruktur di dalam Rusia juga hancur dengan sangat cepat. Orang-orang membuat video publik di media sosial dan langsung meminta bantuan kepada Putin. Di sini kita punya satu video dari seseorang yang membicarakan tentang gedung tempat mereka tinggal. Dan Anda bisa melihat kondisi gedung ini. Gedung itu bisa runtuh sewaktu-waktu, jadi mereka butuh bantuan Kremlin. Selamat siang, Vladimir Vladimirovich.
Kami adalah penduduk bangunan yang tidak aman dan rusak di kota Sarov, wilayah Sverdlovsk. Kami menghubungi Anda dengan jeritan dari hati dan air mata di mata kami. Tidak ada yang mendengarkan kami di kota kami. Kondisi bangunan sudah tidak layak huni. Ini bukan kesalahan para warga, tetapi akibat dari tidak adanya tindakan dari perusahaan pengelola, pihak berwenang yang seharusnya mengawasi mereka, dan administrasi kota Sarov. Ceritanya serupa di mana-mana. Bangunan cepat dinyatakan tidak aman, tapi tak ada tempat memindahkan orang. Stok perumahan sementara dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan berbahaya untuk berada di sana. Di gedung-gedung kami tinggal anak-anak, penyandang disabilitas, keluarga besar, pensiunan, penderita kanker dan penyakit kronis, serta keluarga peserta operasi militer khusus. Kami benar-benar memohon agar Anda mengambil alih masalah kami secara pribadi. Tapi, apa kalian tidak khawatir? Rusia bersiap kembali menggelontorkan rekor dana perang di Ukraina pada 2026. Saya yakin gedung yang baru saja kita lihat itu bisa bertahan 1 tahun lagi. Yah, Putin sepertinya tidak terlalu khawatir tentang gedung itu, tapi yang benar-benar dia khawatirkan adalah Eropa. Menurutnya, kota-kota di Eropa tampak hancur. Dan menurut Kremlin, Eropa bahkan tidak punya cukup uang untuk merayakan Natal. Itulah mengapa tidak ada lampu Natal di kota-kota Eropa. Saya tahu ini terdengar seperti bercanda, tapi saya tidak. Ini adalah pernyataan dari juru bicara Kremlin yang dia sampaikan secara terbuka. Dan sekarang dia menjadi semacam meme di seluruh media sosial. Karena semua orang hanya mengambil pidato itu dan menunjukkan kepadanya semua lampu di dalam Eropa. Lihatlah. Sekarang mari kita bandingkan dengan seperti apa di dalam Rusia dan lihat siapa yang sebenarnya sedang terjerumus ke dalam kegelapan. Sekitar 160.000 penduduk kota Rusia, Angarsk, berada di tengah cuaca yang sangat dingin ketika suhu turun di bawah minus 20 derajat Celcius, yaitu sekitar minus 4 derajat Fahrenheit. Mereka tidak mendapat pemanas di apartemen akibat kecelakaan di pembangkit listrik setempat. Ini momen yang pas untuk mengingatkan semua orang di sebagian besar kota di Rusia, terutama di luar Moskwa dan Sankt Petersburg, pembangkit listriknya masih merupakan yang dibangun pada masa Soviet. Jadi Putin benar-benar tidak banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan, merenovasi atau merawatnya. Nah, kalau melihat dari apa yang dikatakan penduduk setempat sekarang, sepertinya mereka hanya membeku di rumah mereka dengan diam-diam dan menunggu Tsar Putin untuk membantu mereka. Ini pesannya. Itu sulit, orang-orang sangat khawatir. Saat itu dingin, kami kedinginan dan tidur di bawah 3 atau 4 selimut. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan? Kami pernah melakukannya. Orang Rusia itu sabar. Kecelakaan serupa terjadi setahun lalu dan tahun sebelumnya. Sekarang itu terjadi lagi? Tidak ada harapan hal ini tak terulang. Inilah masalahnya dan tentu menimbulkan kecemasan. Kami sabar menanti keajaiban. Mungkin banyak yang percaya suatu hari perlakuan buruk pada mereka akan berakhir. Saya rasa semua orang diam-diam mengutuk. Faktanya menyedihkan, elit Rusia tidak peduli pada rakyat biasa. Itu cerita lama yang sudah ada sejak dulu. Dan itulah sebabnya selama ini wilayah-wilayah Rusia terus menderita. Para elit di televisi membicarakan tentang memastikan rakyat Ukraina menderita saat Natal. Mereka membahas soal merusak Natal bagi warga Ukraina yang tak mendukung Rusia. Itu sebabnya mereka ingin mengebom Ukraina sebagai hadiah Natal. Saya tidak bercanda, dengarkan sendiri. Mengenai gencatan senjata Natal, sebagai militeris, saya telah kurang istilah berbeda, yakni penggai bom Natal. Ya, dan omong-omong, ini bahkan bukan ciptaan kita, tapi ciptaan Amerika. Ini adalah operasi Linebacker 2 Desember 1972. Itu mungkin bisa dibilang lagu angsa dari penerbangan strategis. Karena pengeboman Natal ini melibatkan begitu banyak B-52 sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya sekarang.
Misalnya, lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Anderson di Pulau Guam memakan waktu hampir 3 jam. Itu terjadi saat serangan pertama. Formasi pembom membentang hampir 100 km saat mendekati Vietnam Utara. Operasi Linebacker II yang dijuluki pengeboman Natal telah dinilai dengan berbagai cara. Vietnam Utara dan Uni Soviet percaya bahwa mereka telah berhasil mengusir dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Amerika yakin yang telah membombardir mereka hingga kumpul tikili ke zaman batu. Tapi bagaimana akhirnya? Saat itu di bulan Desember 1972 dan pada tahun 1973 perjanjian damai tentang Vietnam ditandatangani di Paris. Jadi Anda lihat di sini pada akhirnya pengeboman membawa pada perdamaian. Inilah yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Di ada senjata hanya pengeboman saat Natal. Jika syarat-syarat kita yang kita tetapkan untuk perjanjian damai tidak diterima, maka pengeboman saat Natal yang intensitasnya harus ditingkatkan sampai batas tertinggi harus dilakukan. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput hal ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar untuk bergabung. Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.